Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nipan Kasim dengan NIM 4314234042. Di sini saya akan menjelaskan hakikat agama Islam dalam sejarah Islam. Yang pertama itu istilah agama Islam. Agama menurut Islam, istilah adalah undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengikat manusia dalam ringkasan dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Yang kedua, hakikat agama Islam. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling benar dan paling sempurna, serta sebuah agama yang membawa rahmat bagi seluruh semesta alam. Agama Islam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikat agama Islam. Yang pertama itu tauhid. Tauhid atau hakikat agama Islam berpusat pada keesaan Allah. Muslim meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan tidak ada ilah atau Tuhan selainnya. Tauhid mencakup keyakinan akan keberadaan Allah, sifat-sifatnya, dan hakikatnya sebagai pencipta, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Yang kedua, risalah. Hakikat agama Islam juga melibatkan keyakinan akan risalah atau wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sebagai utusan terakhirnya. Al-Quran adalah kitab suci yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Selain itu, hadisnya yang merujuk pada perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad juga menjadi sumber ajaran dalam Islam. Yang ketiga, 5 rukun Islam. Hakikat agama Islam juga mencakup kewajiban untuk menjalankan 5 rukun Islam, yaitu syahadat atau kesaksian akan keesaan Allah dan kenabian Muhammad, salat atau sembahyang, zakat atau sumbangan bagi yang membutuhkan, puasa Ramadan atau puasa pada bulan Ramadan, dan haji atau perjalanan ke Mekah sekali seumur hidup bagi yang mampu. Yang keempat, etika dan moral. Islam mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang diharapkan dari umat Islam ini, termasuk keadilan, kejujuran, kasih sayang, kesabaran, kerendahan hati, kerja keras, dan kepedulian sosial. Muslim diharapkan untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan mengikuti prinsip-prinsip moral dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian, sejarah Islam. Asal mulanya berdiri Islam dimulai dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat kelahiran Mekah. Sifat-sifat yang menjadi ciri agama baru ini dikembangkan setelah beliau pindah ke dalam Madinah dalam tahun 622 Masehi. Perkembangan Islam secara umum. Sejarah Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad telah berkembang secara luas di seluruh dunia. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin tahun 632-661 Masehi, Bani Umayyan 661-750, Bani Abbasiyah 752 sampai 1260, Turki Utsmani 1243 sampai 1924. Kemudian masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu Drs. Junaid Fariduri, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Jainal Arifin Abbas. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan memperkuat dengan bukti-bukti yang ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang bertahun 475 sampai 1082 Masehi. Kemudian awal mula Islam dimulai pada abad 7 Masehi dengan diturunkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Mekah dan hijrah. Pada awalnya Islam terjadi di Mekah oleh suku Quraisy yang mayoritas beragama politeisme. Yang ketiga, perkembangan awal. Di Madinah, Nabi Muhammad membangun dasar kekuatan dan mendapatkan dukungan dari suku-suku dan masyarakat di sekitarnya.
Yang keempat, penaklukan Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan Islam diambil alih oleh para khalifah. Yang pertama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selama masa khalifah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan kebudayaan di dunia Islam. Yang ketujuh, pembagian Islam. Pada abad 7 Masehi terjadi pemecahan dalam umat Islam menjadi dua kelompok utama, yaitu Sunni dan Syiah. Yang kedelapan, kekhilafan Utsmaniyah. Pada abad ke-14 hingga ke-20, kekhilafan Utsmaniyah menjadi kekuatan dominan di dunia Islam. Yang ke-9, era modern. Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak negara-negara Muslim mencapai kemerdekaan dari penjajahan kolonial Eropa. Yang terakhir itu Islam kontemporer. Saat ini Islam adalah agama kedua terbesar di dunia dengan lebih dari 1-8 miliar pengikut. Umat Islam tersebar di seluruh dunia dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, seni, dan ilmu pengetahuan. Baik, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.